Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Nggih, maaf mengganggu. Nggih. Terima kasih atas waktunya ya Pak Arif. Sami-sami. Nggih. Berkenaan dengan supervisi yang akan kita laksanakan dari persiapan yang panjenengan lakukan, apa saja Pak Arif, dari tujuan pembelajarannya seperti apa? Ya, baik, saya sudah membuat modul ajar Nggih. kelas 11 6. Nggih. Untuk materi kali ini masuk pada materi lingkungan. Oh, materi lingkungan, nggih. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian lingkungan, Nggih. ekosistem dan permasalahannya. Nggih. Terus apa strategi yang panjenengan persiapkan Pak Arif agar tujuan pembelajaran panjenengan itu dapat terlaksana? Baik, untuk modul ajar saya ini yang akan saya terapkan ke siswa dalam pembelajaran lingkungan ini, saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Oh, nggih, berbasis masalah. Jadi saya mengambil masalah-masalah kontekstual yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan permasalahan lingkungan. Itu nantinya kita arahkan anak-anak dapat mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang ada dalam kerja kelompok mereka. Kemudian dari permasalahan itulah nanti mereka bersama-sama bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi maupun tindakan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. Oh, ngaten nggih. Dari strategi yang panjenengan persiapkan tadi kan berbasis masalah Pak Arif. Terus apa yang panjenengan persiapkan, misalkan lembar kerja atau medianya bagaimana, seperti Ya, apa Pak Arif? baik, sebagaimana yang ada di dalam modul ajar, bahan atau alat-alat yang akan saya siapkan nanti adalah pertama jelas saya menggunakan pembelajaran IT, yaitu menggunakan LCD proyektor dengan penampilan presentasi slide. Kemudian juga untuk bisa mengarahkan. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi. Nggih, maaf mengganggu. Nggih. Terima kasih atas waktunya ya Pak Arif. Sami-sami. Nggih. Berkenaan dengan supervisi yang akan kita laksanakan dari persiapan yang panjenengan lakukan, apa saja Pak Arif, dari tujuan pembelajarannya seperti apa? Ya, baik, saya sudah membuat modul ajar kelas 11 6. Nggih. Untuk materi kali ini masuk pada materi lingkungan. Oh, materi lingkungan, nggih. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian lingkungan, ekosistem dan permasalahannya. Nggih. Terus apa strategi yang panjenengan persiapkan Pak Arif agar tujuan pembelajaran panjenengan itu dapat terlaksana? Baik, untuk modul ajar saya ini yang akan saya terapkan ke siswa dalam pembelajaran lingkungan ini, saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Oh, nggih, berbasis masalah. Jadi saya mengambil masalah-masalah kontekstual yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan permasalahan lingkungan. Itu nantinya kita arahkan anak-anak dapat mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang ada
dalam kerja kelompok mereka. Kemudian dari permasalahan itulah nanti mereka bersama-sama bekerja dalam kelompok untuk mencari solusi maupun tindakan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan tersebut. Oh ngaten nggih. Dari strategi yang panjenengan persiapkan tadi kan berbasis masalah Pak Arif. Terus apa yang panjenengan persiapkan, misalkan lembar kerja atau medianya bagaimana seperti apa Pak Arif? Baik, sebagaimana yang ada di dalam modul ajar, bahan atau alat-alat yang akan saya siapkan nanti adalah pertama jelas saya menggunakan pembelajaran IT, yaitu menggunakan LCD proyektor dengan penampilan presentasi slide. Kemudian juga untuk bisa mengarahkan panjenengan ngajar di kelas tadi pagi. Berhubung dengan pasca observasi yang saya lakukan ini nanti berkenaan dengan apa yang sudah saya amati dan panjenengan lakukan di kelas tadi nggih Pak Arif. Siap. Dari pembelajaran di kelas yang panjenengan lakukan tadi, alhamdulillah menurut saya sudah baik Pak Arif, dalam arti itu sudah melebihi KKM, dalam arti sudah 80 ke atas. Semua poin-poin yang harus ada di aspek dan strategi pengembangan itu sudah muncul, sudah ada dalam arti. Terus yang mau saya tanyakan Pak Arif ini berdasarkan pengamatan menurut panjenengan dalam arti pengamatan, berdasarkan apa yang sudah panjenengan lakukan, apa yang sudah panjenengan lakukan, bentuk refleksi apa yang sudah panjenengan lakukan dari kegiatan pembelajaran tadi, kelas Pak Arif. Baik, terima kasih. Tadi Ibu Nani sudah melakukan supervisi saya dan memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Terima kasih. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Nani terkait dengan apa ya yang refleksi dari pembelajaran saya tadi. Yang pertama, untuk bisa kita mensukseskan pembelajaran kita, memang hal yang terpenting adalah bagaimana mengkondisikan anak itu siap dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, jadi ketika saya tadi masuk, kemudian masih ada yang belum datang, kemudian anak-anak tadi masih bersih-bersih, nah itu ternyata mempengaruhi kesiapan mereka. Nah, walaupun itu nanti tadi saya akui bahwa jam saya akhirnya pembelajarannya molor ya, tapi bagi saya tadi tidak apa-apa, menunggu anak-anak siap dulu, melanjutkan membersihkan, menyapu halaman kelas tadi ya. Kemudian ada siswa yang baru datang juga, kita tadi perkiraan saya sekitar terlambat 10 menitan. Nah, ya, kemudian ketika kita sudah pastikan anak-anak siap di dalam kelas semua, kondisi bersih, maka itulah tadi menurut saya itu poin penting kita memulai pembelajaran. Ini tadi saya buka mulai dari salam, kemudian berdoa bersama, mengabsensi siswa. Nah, kemudian tadi ya saya berusaha untuk mengacu pada rencana yang saya buat, mulai dari memberikan persepsi, kemudian motivasi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran sampai dengan tadi supaya membuat anak-anak fokus itu saya buat case making. Ya. Jadi itu Ibu Nani pertama adalah menyiapkan psikis anak dan lingkungan kelas itu sehingga anak itu siap. Yang kedua, memang kadang kita tidak bisa kaku terhadap modul ajar kita. Beberapa hal kita harus berinovasi atau membuat suatu perubahan sedikit rencana. Contohnya bagaimana supaya
persiapan anak ya, persiapan anak ketika mengikuti kegiatan kita, karena kita bertahap mulai dari penyampaian materi secara umum, di situ juga ada kendala teknis ya, disitulah kita sebagai pendidik dituntut untuk melakukan rekayasa supaya itu pembelajaran tetap berlanjut tanpa mempengaruhi kualitas pembelajaran. Berpikir cepat ya Pak. Ya, betul. Kita harus berpikir cepat. Dan itu sampai tadi terkait dengan kegiatan inti yaitu diskusi kelompok. Disitulah juga peran kita yang saya rasakan, sehingga tadi ketika saya berdiam diri ya, ternyata anak-anak juga terpengaruh, kurang semangat, sehingga saya oke lah, saya akan ke kelompok membimbing. Akhirnya alhamdulillah setiap kelompok mulai bekerja dengan baik. Jadi intinya memang anak-anak itu walaupun selesai SMA masih memerlukan perhatian dari kita sebagai pendidik. Nah, kemudian bagaimana juga mengompakkan kelompoknya itu juga tidak mudah. Kadang anak-anak itu merasa kesulitan karena ada yang anggota yang semangat, ada anggota yang tidak bekerja. Nah, itu juga perlu peran kita sebagai guru bagaimana membantu kelompok tersebut supaya jadi bekerja semua. Nah, itu walaupun ya memang sulit ya, tidak mudah ya, kita berusaha. Akhirnya tadi terkait dengan persiapan presentasi, mereka menggunakan, ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan PowerPoint, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Situ sudah muncul juga, saya lihat diferensiasi prosesnya ada, kontennya juga ada, produknya juga sudah kelihatan baik. Oke, jadi itu Bu Nani yang tadi saya refleksikan. Memang tadi memang ada kekurangan juga, jadi terkait dengan waktu. Karena ternyata ketika pembelajaran menggunakan presentasi ya, tadi saya menggunakan problem based learning memang membutuhkan waktu yang cukup. Jadi sempat kita molor ya di jam berikutnya, sekitar 10-15 menit. Tapi kan ada tujuan baik Pak, misalkan tadi panjenengan molor karena untuk apa ya, menumbuhkan anak untuk lebih disiplin dalam arti kebersihannya, tanggung jawab mereka terhadap kebersihan kelas ya Pak. Ya, betul. Terus dari dengan mengikuti platform atau pelatihan platform Merdeka Belajar itu atau Merdeka Mengajar itu seperti apa Pak Arif ukurannya? Baik, mungkin saya membuat indikator tersendiri ya, indikator pribadi saya terkait dengan bisa menjadi apa ya, ukuran atau tolak ukur ya. Saya akan merasa pembelajaran saya itu sukses jika anak-anak itu merasa nyaman ketika proses pembelajaran saya dan mereka itu senang. Jadi anggap aja saya memberikan pembelajaran dengan model yang luar biasa ya, project atau problem based learning dengan diferensiasi. Tapi ketika saya melihat anak-anak itu kurang enjoy, tertekan, kurang nyaman, saya pikir saya gagal di situ. Jadi tolak ukurnya adalah pertama, memang satu, saya bisa mengaplikasikan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi lebih baik lagi, dan juga respon siswa itu bagus. Jadi siswa merespon itu pembelajaran yang saya berikan itu nyaman dan menyenangkan. Kan kelihatan ya kalau anak-anak senang, nyaman. Betul itu sekali. Dari suasana di kelas, terus dari wajah anak, gestur anak juga kelihatan. Saya sering merasakan itu bahwa anak kurang nyaman karena memang saya nggak tahu, karena pembelajaran di atas pukul 1 siang sampai sekarang belum ketemu solusinya. Solusinya supaya jadi pembelajaran itu nyaman dan menyenangkan. Ya, seperti itu. Ya mungkin nanti ada masukan dari Bu Nani untuk permasalahan saya ini. Jadi bagaimana ya pembelajaran pada waktu siang ini? Ya nanti kita sama-sama semacam melakukan observasi dari apa yang kita lakukan, terus nanti plus minusnya seperti apa. Dari ukuran keberhasilan tadi, pertama kita harus membuat dawai jenengan tadi murid nyaman, terus senang, menyenangkan, sehingga pembelajaran yang kita lakukan bersama dengan anak-anak itu nanti akan mungkin masuk betulan, terus anak mengerti, bisa menerapkannya. Terus kira-kira Pak Arif, dari
untuk mewujudkan hal itu, faktor pendukung apa yang diperlukan, panjenengan perlukan? Ya, jelas yang pertama faktor pendukung adalah kondisi saya yang fit. Jadi secara kondisi fisik itu fit itu sangat mempengaruhi. Karena kadang ketika saya kondisi tidak fit, ya itu sangat mempengaruhi. Ada rasa kemalas-malasan, saya ingin memberikan pembelajaran dengan metode ini karena memerlukan banyak tenaga. Ya. Yang kedua, jelas dukungan yang penting juga ini, Bu Nani, sarana prasarana kelas. Karena apa? Ketika kita ingin memberikan pembelajaran berbasis IT, ya, salah satu yang harus ada di kelas itu adalah LCD proyektor. Dan sedangkan di kelas-kelas kita saat ini tidak semua LCD-nya siap. Kita harus membawa LCD moving dari satu ke satu kelas ke satu lainnya. Pengaruhnya adalah pengaruhnya juga. Pertama adalah kita berat membawa ke sana kemari, kemudian menyeting, itu juga perlu waktu dan tenaga. Jadi ini yang perlu sarana prasarana yang sangat memberikan dukungan. Dan yang terakhir tentu saja dukungan dari pimpinan sekolah dan teman sejawat. Jadi untuk faktor pendukung yang pertama kondisi fisik, dalam arti kondisi kita sendiri. Ya, kita harus gimana menjaga kesehatan. Sarana prasarana dan pimpinan dan rekan sejawat. Kira-kira Pak Arif, untuk mewujudkan pengembangan diri panjenengan itu nanti berhasil, kira-kira jenengan butuh waktu berapa saat atau berapa hari, berapa minggu menurut panjenengan setelah jenengan mengikuti pelatihan itu, misalkan ya Pak Arif, terus kemudian kira-kira sampai jenengan tujuan jenengan itu berhasil, kira-kira butuh waktu berapa? Baik, kalau saya memahami keberhasilan itu, apalagi dalam kegiatan KBM ya, itu memang sangat relatif. Kadang kita berhasil, besoknya karena terkait dengan kondisi siswa juga. Tapi di sini saya memahami paling tidak itu saya bisa merubah kondisi lebih baik dari sebelumnya. Nah ini berarti batas minimalnya. Iya, saya rencanakanlah ini semester 1 ya. Harapannya perubahan itu saya bawa ke semester 2. Karena hal itu juga perlu waktu nih Pak Arif, dalam arti kita aktivitas pengembangan panjenengan itu juga perlu waktu sendiri. Terus bareng untuk proses untuk kita endingnya dapat melihat hasilnya itu juga kita perlu proses di situ yang tidak hanya 1-2 kali proses. Dan minimal semester depan kita sudah membawa perubahan yang lebih baik. Ngaten nggih Pak Arif. Amin. Ini tadi untuk aktivitas penjenengan yang jenengan utamakan, yang mau jenengan lakukan di mungkin di awal nantinya adalah pelatihan di platform Merdeka Mengajar itu tadi Pak Arif ya. Ya, dan tentu saya tambah dengan ini ya, kadang kita sangat termotivasi oleh teman yang sudah melakukan itu bagi saya bagus sekali. Itu langsung kita itu bisa langsung sharing dulu ya, karena di PMK kan juga proses ya. Kalau kita langsung belajar ke teman yang memang sudah melaksanakan dengan baik, itu sebenarnya lebih efektif. Jadi selain PM juga itulah berbagi keterampilan, pengalaman. Refleksi yang sudah panjenengan lakukan, kira-kira Pak Arif, tindak lanjut panjenengan agar supaya dari apa yang sudah panjenengan lakukan pembelajaran di hari ini, misalkan kalau ada sedikit kendala supaya nanti itu mungkin tidak terjadi di kelas yang lain, seperti apa Pak Arif? Iya, baik. Kendala tadi adalah pertama terkait dengan kesiapan siswa,
yang kedua adalah kendala teknis, kemudian yang ketiga adalah kendala kekurangan waktu ya. Jadi yang disalahkan selanjutnya adalah ya mengkomunikasikan dengan siswa bahwa untuk pembelajaran berikutnya karena jam 1-2 itu kita buat komitmen ya, bisa berupa kesepakatan kelas ya, yaitu supaya anak-anak itu bisa datang lebih awal sesuai waktunya. Itu ya paling tidak biasanya solusinya adalah pada malam harinya saya sudah mau menginformasikan melalui WhatsApp pada anak-anak untuk besok itu bisa datang lebih awal. Iya, persiapan lebih awal. Kemudian untuk masalah teknis memang kadang ini di luar prediksi Iya, kita, betul ini. tapi juga saya akan alangkah baiknya memang segala yang akan saya gunakan itu harus saya cek dulu. Tadi memang terus terang tidak saya cek dulu sehingga ketika hari H atau pada saat KPM terkendala. Jadi memang harus ada, saya akan mengecek untuk bahan ajar atau alat-alatan yang akan saya gunakan. Kemudian terkait dengan kelebihan waktu, ya itu memang tentunya saya akan memperbaiki modul ajar saya karena mungkin pada materi itu tidak cukup untuk satu pertemuan. Nah, berikutnya saya akan memperbaikinya menjadi 2 kali pertemuan. Itu. Jadi disesuaikan, memang kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi tindak lanjut yang panjenengan lakukan yang pertama dari kendala teknis tadi ya Pak Arif, Ya. Mengecek sebelumnya ya Pak Arif alat dan media, kemudian mempersiapkan anak ya Pak Arif, yang kedua kendala yang kedua tadi mengkomunikasikan. Iya, mempersiapkan anak atau mengkomunikasikan terhadap anak tentang persiapan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari besoknya, atau kita membicarakan hal itu ke anak satu hari sebelumnya atau malamnya ya Pak, melalui grup WA kelas. Dan kemudian jenengan mungkin akan dari kendala yang ketiga, yaitu mungkin karena waktu, itu nanti jenengan akan membuat RPP, merubah RPP yang mungkin dalam jam pelajarannya Pak. Dua kali, jadi 2 kali pertemuan. Bagus tadi. Sebenarnya semua kendala yang saya temui, dalam arti saya dapati, saya lihat di pembelajaran panjenengan tadi, panjenengan selalu sikap Arif dalam mencari langsung, oh saya harus melakukan seperti ini tanpa berpikir banyak, kayak refleks itu istilahnya kalau di biologi. Itu memang bagus sekali, perlu kita lakukan tanpa berpikir panjang. Untuk apa? Untuk pembelajaran kita supaya tidak terhenti, supaya anak tetap mendapatkan pembelajaran seperti seharusnya ya Pak Arif. Terima kasih. Untuk selanjutnya Pak Arif, untuk rencana pengembangan diri, kira-kira dari kemampuan yang sudah panjenengan miliki, saya tahu persis Pak Arif di IT sangat hebat. Selain di IT, otomatis kompetensi akademik sesuai jurusan panjenengan juga sangat bagus, karena panjenengan juga sudah S2 yang linier. Jadi kira-kira Pak Arif, rencana pengembangan diri panjenengan untuk mungkin meningkatkan kompetensi diri panjenengan yang ingin panjenengan lakukan ya Pak Arif untuk kemajuan SMA Negeri 1 Campur Darat, itu apa Pak Arif? Bisa satu atau dua? Terima kasih. Sebenarnya saya masih menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, kemampuan saya masih biasa-biasa saja. Jadi memang ini membuat motivasi saya untuk tetap meningkatkan kemampuan saya. Khususnya yang pertama nanti yang saya masih belum banyak ikut di dalamnya, yaitu mengikuti pelatihan yang ada di platform Merdeka Mengajar. Terus terang saya masih belum bisa mencapai sertifikat aksi nyata ya. Itu
bagi saya penting ke depan untuk meningkatkan khususnya bagaimana memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi, karena menurut saya pembelajaran yang saya lakukan masih minim sekali diferensiasinya, sehingga sebenarnya saya sudah masih muncul di situ. ingin lebih dari itu, tentunya dengan ini insya Allah untuk mengikuti pembelajaran mandiri di platform Merdeka Mengajar. Jadi tujuannya tadi jenengan ingin bisa meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi Ya, lebih betul. lagi ya Pak Arif. Oke. Iya. Terus kira-kira Pak Arif, ukuran keberhasilan panjenengan yang panjenengan rasakan nantinya setelah panjenengan mengikuti, ini berandai dulu Pak Arif, setelah panjenengan mengikuti platform atau pelatihan platform Merdeka Belajar itu atau Merdeka Mengajar itu seperti apa Pak Arif ukurannya? Baik, mungkin saya membuat indikator tersendiri ya, indikator pribadi saya terkait dengan bisa menjadi ukuran atau tolak ukur ya. Saya akan merasa pembelajaran saya itu sukses.